Selama bertahun-tahun, Febri Adriansyah dikenal sebagai salah satu aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan berbagai perkara korupsi besar. Kini, arah sorotan itu berubah. Bukan lagi berada di sisi penyidik, melainkan menjalani proses hukum sebagai tersangka. Itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Penggeledahan rumah Febri Adriansyah di kawasan Kebayoran Baru pada 31 Juli menjadi sinyal bahwa penyidikan masih terus berkembang. Tim penyidik kembali mencari alat bukti yang dinilai relevan untuk memperkuat dugaan tindak pidana pencucian uang. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, menyatakan penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara. Anang juga menegaskan seluruh proses dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada hari Jumat 31 Juli 2026, tim penyidik telah melaksanakan tindakan penggeledahan di salah satu rumah milik saudara Epa di daerah Radio Dalam. Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Dalam perkara dugaan TPPU, fokus penyidik tidak hanya pada siapa pelaku, tetapi juga bagaimana aliran dana dan aset bergerak. Penyidikan dikembangkan setelah pelimpahan perkara berikut barang bukti dari penyidik sebelumnya. Di antaranya terdapat temuan emas sekitar 74 kg, uang tunai, serta aset lain yang kini ditelusuri keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana asal. Bagi penyidik, pembuktian aliran aset menjadi salah satu kunci utama dalam membangun konstruksi perkara. Penyidikan kemudian berkembang dengan penetapan seorang tersangka baru, NH. Perkembangan ini menunjukkan bahwa penyidik masih terus mendalami dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan adanya peran dalam penguasaan, pengelolaan, maupun penyamaran aset. Meski demikian, peran masing-masing pihak masih harus dibuktikan melalui proses peradilan. Dengan pertimbangan dua alat bukti, dari tim 9 menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang yang mulai hari ini akan ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terbaru, Senin 3 Agustus 2026, Kejaksaan Agung kembali melanjutkan penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri Adriansyah. Penyidik memeriksa 4 orang saksi dan juga menggeledah sejumlah tempat. Pada hari ini, Senin 3 Agustus 2026, tim penyidik, tim 9 telah melaksanakan serangkaian kegiatan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi yang melibatkan tersangka FA. Tim penyidik telah memanggil dan memeriksa 4 orang saksi. Paralel dengan kegiatan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, tim penyidik juga melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan yang sedang berlangsung di beberapa tempat. Perkara ini ditangani tim khusus yang terdiri dari 9 jaksa senior. Pembentukan tim ini menjadi perhatian karena menunjukkan adanya mekanisme khusus dalam menangani perkara yang mendapat sorotan luas masyarakat. Kini perhatian publik tertuju pada bagaimana proses hukum berjalan secara independen, profesional, dan akuntabel. Penyidik menyatakan proses penyidikan masih berlangsung dan belum seluruh konstruksi perkara dibuka kepada publik. Pejabat Kejaksaan menjelaskan sebagian materi penyidikan merupakan strategi pembuktian yang akan digunakan pada tahapan persidangan. Karena itu, sejumlah detail belum disampaikan kepada publik demi kepentingan proses hukum.
tengah bergulirnya penyidikan, Febri Adriansyah memperkuat barisan pembelaannya dengan menambahkan tim kuasa hukum. Dalam konferensi pers terbaru, para advokat menegaskan klaim mereka akan menghadapi seluruh proses hukum sesuai mekanisme yang berlaku. Dalam konferensi pers Selasa 4 Agustus 2026, tim kuasa hukum juga menyatakan akan menempuh upaya pra-peradilan untuk menguji keabsahan penetapan status tersangka serta langkah-langkah penyidikan yang telah dilakukan penyidik kepada Febri Adriansyah. Menurut tim kuasa hukum masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dijelaskan penyidik. Di antaranya kejelasan tindak pidana asal yang menjadi dasar dugaan tindak pidana pencucian uang, konstruksi perkara, dasar penetapan tersangka, hingga keterkaitan barang bukti dengan unsur pidana yang dipersangkakan. Menurut mereka, seluruh poin tersebut akan menjadi bagian dari argumentasi hukum yang akan diuji melalui mekanisme pra-peradilan. Tim advokat mengajukan 2 permohonan pra-peradilan. Jadi ada 2 permohonan pra-peradilan. Yang pertama, permohonan pertama terkait dengan upaya paksa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam penetapan status tersangka. Kemudian permohonan yang kedua terkait dengan upaya paksa status penetapan tersangka yang dilakukan oleh rekan dari kepolisian Polda Metro Jaya. Perkara ini bukan hanya mengenai seseorang yang sedang menjalani proses hukum. Kasus ini juga menjadi ujian bagi sistem penegakan hukum dalam menunjukkan bahwa setiap perkara ditangani berdasarkan alat bukti, asas praduga tak bersalah, serta prinsip bersamaan di hadapan hukum. Kepercayaan publik akan sangat ditentukan oleh keterbukaan proses dan kualitas pembuktian di pengadilan. Penggeledahan lanjutan, penyitaan dokumen, penetapan tersangka baru, serta pendalaman dugaan tindak pidana pencucian uang menunjukkan bahwa penyidikan masih terus berkembang. Namun seluruh dugaan tersebut masih berada pada tahap penyidikan dan akan diuji melalui mekanisme peradilan. Pada akhirnya, perkara ini akan menjadi salah satu tolak ukur bagaimana sistem peradilan pidana membuktikan proses hukum berjalan secara independen, profesional, dan bisa memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Inilah kontroversi selengkapnya. Adu bukti perkara Febri bersama saya, Zilvia Iskandar. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 3 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah kuasa hukum dari tersangka Febri Adriansyah, yaitu Firman Wijaya. Kemudian di sebelah kiri saya, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen atau Jamintel, periode 2017 hingga 2020, Yan Samuel Maringka. Dan selanjutnya adalah mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di kontroversi. Sama-sama. Saya akan langsung memberikan apa saja 9 poin kejanggalan yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum Febri Adriansyah. Boleh ditampilkan teman-teman di belakang saya. Saya mulai dari pertama soal penggabungan 2 perkara dalam satu sprindik. Kemudian juga ada ketidakjelasan tindak pidana asal atau predicate crime. Kemudian yang ketiga kesalahan penulisan waktu peristiwa. Dan ada juga soal tidak terpenuhinya prinsip kehati-hatian dalam pertimbangan surat penahanan. Berikutnya soal penetapan Febri Adriansyah melanggar prinsip lex favor reo dalam KUHP baru. Poin yang keempat, maksud saya yang ke-6 sampai ke-9 kita lihat. Ada soal pidana pokok dalam sprindik yang tidak jelas. Penahanan Febri Adriansyah melanggar pasal 100 ayat 5 KUHP. Kemudian hak tersangka tidak dipenuhi terkait dengan penyampaian informasi yang sejelas-jelasnya. Dan soal pihak yang menandatangani sprindik adalah orang yang tidak berwenang. Jadi Pak Firman, kenapa Febri Adriansyah harus sampai mengajukan 2 permohonan pra-peradilan sekaligus? Iya, pada dasarnya ada penilaian dari tim berdasarkan hasil observasi, pengamatan, pelanggaran criminal justice administration yang cukup serius. Bahkan kami sampai pada satu kesimpulan apa yang disebut sebagai misjudgment by official. Kenapa demikian? 9 poin itu sebenarnya menggambarkan kalau di dalam sistem peradilan pidana termasuk kitab undang-undang hukum acara pidana perlu kejelasan rute penegakan hukum. Rute? Ya, penegakan hukum. Yang kita lihat ada pelanggaran disiplin,
menyangkut prosedural, dan itu tentunya sebagai alasan yang cukup kuat ya kami sampaikan, terutama karena rute hukum ini dari 9 adalah yang paling penting terjadinya penyerahan ataupun pelimpahan yang tidak pernah secara adresat normanya ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Bahkan di sana terlihat betul cacat prosedural yang kami cermati, terlihat sekali dari bagaimana duplikasi. Nah, ini yang paling serius, duplikasi penetapan tersangka. Bagaimana mungkin dalam satu tindak pidana yang sama, ya kemudian seseorang itu bisa dikenai 2 status tersangka. Satu diterbitkan oleh Kortas sebagai supervisi dari Polda Metro Jaya, satu lagi ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Nah, duplikasi yang semacam ini menurut kami ini undue prosedural, ya, unfair prosedural, dan semangat yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius. Kenapa saya katakan demikian? Karena spirit dari Undang-Undang 81 ke Undang-Undang 2026 yang baru ini, ya, spiritnya justru menebalkan kembali, ya, criminal justice system dan criminal justice administration, ya, sistem peradilan pidana dan sistem administrasi peradilan pidana. Oke, Pak Firman, kita bahas dulu soal tadi Anda bilang yang paling parah sebetulnya soal duplikasi penetapan tersangka ya. Saya akan langsung lempar ke Bang Saud. Bang Saud, soal duplikasi penetapan tersangka memang sejak awal kasus ini menuai polemik karena ada istilahnya penyerahan dari sebelumnya Polri kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Apakah Anda sepakat bahwa itu justru membuka celah terjadinya kecacatan formil dalam kasus ini? Ya, kalaupun itu pun celah nanti kan perdebatannya bagaimana itu bisa diselesaikan di pra-peradilan. Itu soal formil ya, yang menurut saya memang itu harus dilakukan. Dalam banyak hal kan saya mengatakan bahwa semua kita ini harus di-challenge. Siapapun kita, terlebih penegak hukum, penyelidik, penuntut, even hakimnya semua. Nah, menjadi noisy dan berisik gitu ya, kalau kita yang sudah tertulis kita tidak jalankan. Contohnya apa tuh, Pak? Ya, contohnya kan kalau memang KPK-nya punya imajinasi kan dari awal dia udah ngambil alih aja kasus ini. Jangan-jangan lawyernya Febri ini Pak lebih percaya kalau di KPK, jangan-jangan loh ya. Jadi maksud saya kontroversinya banyak. Ya? Kontroversinya banyak dari awal memang. Karena ini indikasi apa? Inilah indikasi negara yang indeks persepsi korupsinya 34. Iya, itu jangan malu-malu kita. Ini tugasnya presiden untuk meningkatkan ini. Tugas kita juga di sini, tugas lawyer juga. Karena bagaimanapun kalau nggak ada lawyer juga, kayaknya bisa abuse of power gitu. Bukan saya bela-belain Febri yang satu loh ya, sama alumni enggak. Semua kita harus di-challenge. Di mana-mana ada aja abuse of power, di mana-mana juga banyak hakim yang baik, banyak jaksa yang baik. 12.000 jaksa itu apa semua kayak FA ini semua? Marah ntar nih bos kita, ya kan masih banyak orang-orang yang di bawah yang sekarang itu mengalami demoralisasi juga, kita paham akibat dari peristiwa FA ini. Makanya kita harus tegakkan supaya moral anak-anak yang baru masuk jadi jaksa itu naik gitu loh. Bukan karena saudara gua ada jaksa, enggak juga, enggak begitu. Jadi sudah tepat ya, ini adalah bentuk challenge bagaimana kita menguji Itu saya bilang sama Febri, kamu hadir di sana challenge mereka semua. Nggak boleh abuse of power, nggak boleh melangkahi KUHAP. Itulah ada pra-peradilan gitu. Mbak Sylvia, hukum tidak boleh dibangun dengan dendam. No. Saya berulang kali mengatakan di banyak tempat, di mata saya FA ini lebih mulia daripada orang yang masih korupsi di luar sana. Sampai menit ini, malam ini jangan-jangan masih ketemu tuh orang-orang itu. Jadi kita sekarang jangan dengan dendam, kita bawa ini ke depan pengadilan, berdebat, mudah-mudahan nggak bikin ruwet lawyernya sehingga kemudian banyak hal yang meringankan. Begitu kan Pak ya? Baik. Ya, Bang. Baik. Kembali ke 9 poin kejanggalan tadi, terutama soal duplikasi penetapan tersangka, Pak Ian. Apakah Anda melihat memang di situ celah utamanya akan ada kecacatan syarat formil di situ? Selalu saya mengatakan, proses penegakan hukum jangan dilakukan secara melawan hukum. Nah, Febri dalam beberapa pertemuan sudah kita ingatkan untuk melaksanakan hak hukumnya. Dan ini sudah diwujudkan. Artinya ketika dia ingin melawan, dia harus menunjukkan bahwa ada proses yang dirasakan mengganggu rasa keadilan.
Nah, tentunya walaupun katakanlah nanti hakim akan mengabulkan atau menerima permohonannya, tentu ini tidak berarti selesainya tugas kejaksaan. Jadi harus dilihat, kita selesaikan dulu nih. Kemarin ada proses formil yang terlewati. Yaitu misalnya seperti penggeledahan, penyitaan tanpa izin, dan lain sebagainya, penetapan tersangka yang dirasakan melanggar ketentuan yang sudah berlaku secara diatur di dalam hukum acara pidana kita. Nah, kejaksaan ketika menerima penyerahannya, ini juga pasti juga bukan keinginan dari kejaksaan, tetapi karena mendapat perintah untuk melaksanakan penegakan hukumnya ini tidak boleh gaduh. Makanya saya bilang kemarin itu selalu dilakukan konsolidasi, namun tidak juga harus berakhir dengan konspirasi. Artinya ini harus dikawal betul. Nah, kejaksaan sudah secara profesional. Dia menunjuk, kan kita masih ingat, kenapa ditetapkan sebagai saksi kembali? Ya. Kemudian ditetapkan lagi tersangka. Artinya ketika diserahkan ke kejaksaan, proses itu mulai dilakukan. Riset lagi atau terjadi transfer, Pak? Karena setelah ditransfer, anggaplah tindak pidana itu baru dimulai. Riset lagi berarti? Dia riset lagi, dia menyatakan saksi dulu, diperiksa, dan saat itu juga ditetapkan tersangka, dan malam itu juga langsung dilakukan penahanan. Artinya kejaksaan sudah berupaya menunjukkan sikap yang sifatnya profesional dan penuh secara prinsip kehati-hatian. Nah, itu yang harus dilihat bahwa dia telah memulai itu. Dan sekarang walaupun tidak ada kata terlambat, kuasa hukum dari Febri sudah melakukan pendaftaran pra-peradilan, tetapi kan sekarang saksi-saksi sudah cukup. Penyitaan, penggeledahan juga sudah dilakukan. Kemudian dia juga sudah berkoordinasi dengan PPATK. Sehingga data-data nanti yang akan ditunjukkan pada saat pra-peradilannya dimulai, maka kejaksaan secara firm akan menyatakan bahwa kelengkapan saksi-saksi, kelengkapan data-data, kelengkapan prosedur itu sudah kami lewati. Sudah dipenuhi ya? Artinya, mungkin karena itu cukup jeli penasehat hukum mengajukan pra-peradilan dibuat secara terpisah kepada Polda dan kepada kejaksaan. Nah, kepada Polda memang kita juga melihat ketika itu terjadi itu kan dilakukan oleh Kortas Tipikor. Nah, yang menetapkan tersangka adalah Polda Metro. Jadi siapa pelaku penggeledahan, siapa pelaku penyitaan, beda itu. Itu kan institusinya sudah beda, unit kerjanya beda. Itu kan yang selalu kita katakan. Jadi ada kesalahan di situ, Pak? Anda secara prosedural, apa nih Kortas Tipikor entitas apa? Nah, kalau Polda jelas ini. Nah, ini kan sebenarnya perlu menjadi pertanyaan. Baik, Pak Yan. Apakah ini memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan atau dia merupakan bagian untuk pool data mendukung program pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Polri. Oke, untuk penggeledahan dan penyitaan kalau saya tidak salah itu nomor perkaranya diajukan termohonnya adalah Polda Metro Jaya, kemudian juga Kortas Tipikor ya Pak Firman ya. Betul. Jadi kenapa harus ada dua unit yang berbeda padahal mereka sama-sama Polri? Nah, itu yang kemudian menjadi dasar alasan kami melihat bahwa ada ketidakjelasan persona standi judisionya. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak mantan Cawas kita Pak Yan Marinka, menurut kami juga hal semacam ini menunjukkan obscurum libelli terhadap siapa sih sebenarnya yang punya otoritas atau kewenangan secara institusional. Ini penting memang, apalagi berkaitan dengan keabsahan prosedural. Jadi biasanya kalau setiap prosedur hukum itu ada limit of law-nya, maka ada limit officer-nya. Jadi tidak bisa batas hukumnya itu menentukan batas kewenangannya, kemudian ternyata ada pihak-pihak yang sebenarnya di luar batas kewenangan itu. Ini yang membuat bias proses, sehingga kami akan menilai ini mungkin legalitasnya, tapi legitimitasnya yang jadi soal karena termasuk di dalam produk suratnya. Contoh misalnya sprindik yang dikeluarkan oleh pihak Polda, objek hukumnya berbeda. Misalnya ada kaitan dengan pengadaan batu bara. Tetapi di dalam
penyidikan Jaksa Agung tindak pidana khususnya berbeda dalam hal perkara tindak pidana Krakatau Steel. Berbeda subjeknya dan berbeda objeknya. Maka ini ada problem terhadap kebenaran formil. Oke, benarkah ada problem terhadap kebenaran formilnya? Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa. Usai jeda berikut ini tetaplah di Kontroversi.